Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittibail haqqi fi kulli umur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan wasiat kepada hadirin jamaah salat Jumat, khususnya kepada diri saya sendiri. Marilah kita tingkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Semoga dengan demikian Allah akan memberikan kemudahan dari segala yang kita hadapi dan memberi rezeki dari arah yang tidak terduga-duga hingga bahagia dunia dan bahagia akhirat. Sholawat beriring salam mari tetap kita sanjungkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa tercurah untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan semoga tercurah juga untuk kita semua selaku pengikut-pengikut beliau yang semoga sampai kepada pengikut beliau di akhir zaman. Karena selalu bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kelak di hari akhir kita akan mendapat syafaat. Amin ya robbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, judul Jumat kita pada siang hari ini yaitu memenuhi panggilan Allah. Bulan Zulhijjah merupakan bulan mulia karena dalam bulan ini umat Islam sedunia yang mampu menunaikan ibadah haji berkumpul di Baitullah, di kota suci Mukkah Al-Mukarramah. Pada saat seperti ini jutaan umat Islam berkumpul di sekitar Baitullah sedang meneteskan air mata, merenungi diri selaku hamba Allah yang kecil dan lemah, memenuhi panggilan Allah, melepaskan kerinduan pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Tak henti-hentinya air mata mengalir karena perasaan yang berbaur antara haru, rindu, cemas dan optimis. Teringat perilaku peristiwa silam, akan tetapi tetap ingin memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyambut seruan Allah dengan bacaan talbiyah sehingga membuat suasana ritual semakin sakral, haru dan syahdu. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarikala kalabaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mul la syarikalak. Kami sambut seruanmu ya Allah, kami datang menunaikan panggilanmu, kami datang ke hadiratmu, tiada sekutu bagimu, segala puji, kenikmatan dan kekuasaan adalah milikmu semata, tiada sekutu bagimu ya Allah. Ma'asyiral muslimin, menurut Imam Al-Ghazali, mereka adalah tamu-tamu Allah yang sedang mewujudkan pernyataan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang melebihi kerinduannya kepada dunia yang fana ini, sehingga segala apa yang mereka cintai mereka tinggalkan. Kampung halaman, anak-anak, keluarga, kerabat dan handai tolan, bahkan harta dan kekayaan pun mereka tinggalkan demi memenuhi kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka pergi menyeberang lautan luas menuju Baitullah semata-mata mewujudkan rasa rindu, ingin bertemu dengan sentuhan kasih sayang dan rahmat Allah yang tidak pernah mereka rasakan tanpa meninggalkan kampung halamannya. Sementara kita yang berada di tanah air, saat bangun malam melaksanakan sholat tahajud masih sulit untuk meneteskan air mata, merasakan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka yang menyaksikan Ka'bah Baitullah luluhlah qalbunya sehingga terucap doa, Allahumma ja'al hada tashrif wa takrima wa mahabah wa ja'al min hajjahu awi tamahu tashrif wa ta'dima wa mahabahu wa biro. Ya Allah, jadikanlah Baitullah ini sebagai tempat untuk memuliakanmu, mengagungkanmu, dan menimbulkan rasa haru, serta jadikanlah orang-orang yang haji atau umroh ke tempat ini menjadi mulia, menjadi terhormat, dan menjadi orang yang baik. Masyarul muslimin, banyak orang yang rindu memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, tetapi tidak dapat terlaksana dan kesampaian karena ketidakmampuan secara ekonomi. Ada pula yang disebabkan oleh imannya yang lemah, kesibukan kerja yang tidak dapat ditinggalkan, atau dirinya sendiri yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari tugas kehidupan selama ini. Hanya satu jalan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyatakan rasa rindu kepada Allah, yaitu pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. Para jamaah akan dapat menanggalkan segala identitas diri di Baitullah. Bahkan pakaian indah yang paling disukai pun harus ditanggalkan dan diganti dengan 2 helai kain ihram yang serba putih dan suci. Kepuasan melepas rindu kepada Allah tidak akan mungkin bisa dibeli oleh harta kekayaan. Barangkali karena itulah tidak seorang pun dari kaum muslimin yang melakukan ibadah haji merasa cukup sekali dalam seumur hidupnya. Kenikmatan beribadah di Baitullah memberikan kepuasan tersendiri dan kesan yang sangat mendalam, yang menuntut pengulangan dalam upaya melepas rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masirul muslimin, respon umat Islam dalam menyambut panggilan Allah itu mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat-malaikatnya, sebagaimana yang terlukis dalam hadis qudsi berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, unzuru ila ibadi ja'u min kulli fajji amiki sa'sa ishadu anni ghafaratu lahum. Pandanglah hamba-hambaku, mereka datang berduyun-duyun dari berbagai penjuru dan pedalaman dalam keadaan kusut masal dan berdebu. Saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Kaum muslimin, ibadah haji merupakan ibadah yang cukup berat. Betapa tidak, orang berhaji harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, kesiapan mental, spiritual, tekad dan kuat, dan kepasrahan yang mendalam, karena harus rela meninggalkan tanah air dan keluarga yang dicintainya. Namun betapapun beratnya pelaksanaan ibadah haji, akan tetapi orang-orang yang beriman akan selalu berani menempuhnya. Udara panas dan gersang di Mekah, makan minum yang terkadang tidak sesuai dengan selera, tugas yang melelahkan, ongkos yang cukup banyak, akan tetapi karena panggilan iman mereka akan menempuhnya dengan baik-baik, sehingga dengan begitu demikian keimanannya akan semakin menanjak dan kokoh kuat. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh rugi orang-orang yang tidak tertarik untuk bergegas melaksanakan ibadah haji, padahal ia tergolong orang yang sudah berkemampuan. Karena jaminan bagi orang yang hajinya diterima oleh Allah atau yang disebut haji mabrur tiada lain kecuali surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa lil hajjatil mabrurah suwabun illal jannah. Tiada balasan pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Kaum muslimin, akhirnya semoga kita senantiasa mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, serta diberi kemampuan melaksanakan ibadah haji dengan baik dan mendapatkan predikat haji mabrur, serta dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah dan beramal soleh yang lainnya, sehingga kita senantiasa dalam naungan rahmat dan ridho Allah, serta mendapatkan balasan pahala berupa surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga jamaah semua yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji akan mendapatkan haji yang mabrur dan mabruroh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda biidznillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.